Jangan lupa subscribe di channel Kang Bonar Official Cirebon. Oke. Mbak. Oke. Ya punten Pak, dengan siapa nih Pak? Oh, Bapak Elang Sudargi. Oh, Bapak Elang Sudargi. Bapak asli orang mana Pak? Asli orang Kapetakan. Oh, ada orang Kapetakan. Ya. Ini di bendungan apa namanya Pak? Ini Bendungan Karet Cigondang, Tambak Limpas. Termasuk wilayah mana ini? Wilayah daerah Kapetakan, cuman udah pemekaran, sekarang masuk wilayah daerah Gegesik, Oh, kecamatan. Desa apa Pak? Desa Sibubut. Bubut ya? Oh. Setahu sampean Pak, di lokasi bendungan apa? Cigondang ya? Ya, Bendungan Cigondang, Tambak Limpas. Itu pernah terjadi mistisnya Pak? Ada terjadi di sini yang kadang-kadang juga itu yang pintu berapa itu? Pintu 3. Pintu tiga di sini kalau misalnya ada itu ya, itu bisa goyang. Iya. Goyang dengan sendirinya gitu loh. Yang di pintu 3. Ya, pintu 3 mistisnya tuh. Itu mitosnya sudah ada. Oh, iya. Terus ada yang di sebelah sananya juga sama. Wujudnya itu manusia perempuan. Yang dimana sering muncul itu? Sering muncul di sana tuh. Oh, Tuh, iya, pintu 2 tuh, pintu 2. Iya. Di sini pintu 1, di sana pintu 2. Oh, di sananya. Sering muncul wujud seorang perempuan. Seorang perempuan. Itu di malam apa siang, Pak? Di malam hari. Di malam hari. Terus sering ganggu warga sini nggak? Kalau mengganggu sih belum ada sih. Cuman kalau ada biasanya dulu di sini ada supir ya, menunggu ayam, kadang-kadang muncul di sini. Si perempuan itu? Si perempuan itu dia lari kabur mobilnya. Oh, ditinggal. berarti sering memunculkan? Sering memunculkan di sini. Tapi nggak nakal, Pak? Nggak nakal, belum ada terjadi hal-hal yang belum ada Ya, untuk nanti muncul. ini Pak, kami dari tim Kang Bonar Official Cirebon Ya, pengen mengulas secara mistisnya di sini. ya boleh. Nah, nanti ada apa misteri guide-nya di sini nanti kita saksikan bersama Pak ya. Ya, oke, terima kasih. Pak, di channel YouTube Kang Bonar Official Cirebon. Kang Bonar Official Cirebon. Official Cirebon. Ya. Siap. Oke. Untuk berbuat. Terima kasih Pak ya. Oh, sama-sama. Ya. Ya kalau masalah mistis Pak, istilahnya kalau bentuk secara nyata sih mungkin kurang tahu Pak ya. Tapi kalau kejadian-kejadian aneh mah ya sering. Oh, sering. Sering Pak. Kejadian anehnya itu seperti apa Pak? Ya kalau istilahnya pas nyalain mesin perupakan bendung Cigondang kan istilahnya pakai genset Pak. Oh iya. Jadi kalau istilahnya kadang-kadang istilahnya pas jalan dimatiin susah pasti mesinnya itu Pak. Itu juga kurang tahu faktornya apa, apakah istilahnya akinya atau jaringannya, tapi sering terjadi begitu Pak. Oh, sering terjadi Keanehan Pak. Oh, berarti Bapak tugas di situ juga Pak? Ya kalau piket banjir tuh Pak ya sering tugas di situ Pak. Saya kadang malamnya tuh Pak kalau ada kiriman air dari Walahar ya saya sering tugas di situ Pak, piket. Itu kalau piket banjir. bendungan Cigondang sendiri terletaknya di mana ini Pak?
Di tengah-tengah Pak, antara desa Kapetakan dengan Cibubut Pak. Di pembuang Ciwaringin. Masuknya ke wilayah mana itu? Wilayah Cibubut pasti Pak. Berarti kecamatan Gegesik lah. Iya, pasti kecamatan Gegesik. Oh iya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam bahagia, dan salam sukses selalu untuk para sahabat semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah, agar selalu ada dalam memenuhi kebutuhan hidup kita dan hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para sahabat setia Kang Bonar yang belum nonton video ini, silahkan segera untuk ditonton agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru. Dan para sahabat yang belum subscribe, mohon untuk segera di subscribe juga agar selalu update video kami selanjutnya lur. Para sahabat setia Kang Bonar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami Mas Slamet Dunia Akhirat beserta tim Kang Bonar Official Cirebon. Seperti biasa, kami akan menyajikan sebuah konten misteri untuk mengungkap sebuah jejak sejarah yang pernah terjadi pada masa lampau di lokasi yang kami datangi. Selain itu, kami juga akan menyajikan proses penarikan dan perwujudan dari benda-benda gaib yang ditarik secara langsung real nyata tanpa ada unsur settingan maupun rekayasa dalam proses perwujudannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, kali ini kami berada di lokasi Bendungan Karet, Cigondang, Desa Cibubut, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon nih para sahabat. Kali ini kami bersama Kang Bonar akan mencoba untuk mengulas kisah gaib atau misteri gaib, tabir gaib yang ada di lokasi ini seperti apa, dan barangkali nanti ada proses penarikan dan perwujudan daripada benda-benda pusaka. Nanti kita saksikan bersama nih para sahabat. Oke, kita saksikan saja dulu mediasi dari Kang Bonar para sahabat. Yuk. Nih para sahabat, Kang Bonar sedang meletakkan dupanya. Dan ini akan melakukan proses mediasi probosukmonya terlebih dahulu nih para sahabat. Tadi saya mediasi sebentar sih di sini. Kalau di sini penguasanya seperti ekor Pak. Ya betul, betul. Ya katanya si Kibuyut Bajul. Kibuyut Bajul. Ya, sini. Ya, Kibuyut Bajul. Tadi saya Abah sini banyak Kipas. sih. Sini banyak Pak itu. Sini banyak. Bukan siniman itu ada yang Benar, kayak benar. kayak semacamnya muncul apa Ya, yang kecil itu ya. yang di sini emang auranya sedikit campur, bisa campur, ada negatif ada positif. Tapi sini kebanyakan negatifnya, kebanyakan negatifnya daripada positifnya. Tapi nggak terlalu ini sih. Tapi sering di makhluk sini ya, nih Siliman sama
bangsa makhluk ini beda nih pemirsa. Sering-sering jahil. Kalau orangnya nggak sopan gitu aja. Ya betul, gitu betul, ya. betul. Kalau nggak sopan orang asing. Itu Kang, sosoknya seperti apa? Ini kebanyakan di sini tadi saya mediasi sih semacamnya sosoknya perempuan pemirsa. Oh, yang sering jahil. Perempuan sama yang tinggi orang. Kalau Tinggi. penguasa gadget sendiri apa di sini? Penguasa gaib siluman sini ya itu buaya itu. Oh, buaya itu. Itu tadi. Oh iya iya. Kalau itu mah Buaya masuk penguasa. astral. Ya penguasanya. Penguasanya itu, tapi ini kan yang sering jahil kan itunya makhluk astral lah, bukan Iya. siluman. Soalnya siluman sama makhluk astral tuh gaib itu beda pemirsa. Jangan disamakan gitu. Ya udah pemirsa, di sini ada semacamnya ini intinya sih agak entar di sini sih. Oh. Ntar ada penarikan Pak. Ya. Ntar saya bapaknya ikut sama. Boleh, boleh. Ada penarikan di pohon itu pemirsa. Ya. Gimana Kang? Pohon itu tuh. Itu bekas dulunya pohon lo itu. Ntar saya tarik dari sini lah, dari sini, Hmm. ntar dari sini, ini digeser lah, ntar bapak yang nyariin. Hmm. Ntar kalau nggak nyariin, saya ekstrim lah gitu aja. Iya, Soalnya iya, ada iya, masyarakat biar tahu sendiri. Ya, untuk menyaksikan. Biar tahu proses penarikannya real, Pak ya. Ya, betul. Nyata. Oke, Pak. Siram, Pak. Sok Pak melu gula itu, Pak. Karena Pak melu gula. Ya udah pemirsa, tadi penarikan dari situ saya dapat mari intinya si penarikan bentuknya misalkannya kayak gini pemirsa. Nah, kita sama warga nih. Tanya aja. Ya. Gimana Pak proses penarikan yang dilakukan oleh Kang Bonar itu Pak? Ya, tadi penarikannya sih betul. Memang di sini penarikan Kamonar adanya di tempat limpasnya di tengahnya. Ya. Dalam sekejap untuk penarikan adanya sebelahnya pohon bekas elo. Untuk menarikan goibnya maka menimbulkan pusaka yang tidak disangka gitu loh. Itu real apa tidak? Real, bukan rekayasa. Real kan Pak ya? Ya real. Banyak warga di sini. Ya real, warga banyak menaksikan karena bukan rekayasa. Ya. Pusaka memang saya pribadi sendiri yang mencari, tidak ada yang dibuat-buat. Ini real, memang benar real benar. Real benar. Atas nama warga di sini menyaksikan semuanya Maaf tadi Pak, proses penarikan real apa tidak Pak? real gitu ya. Memang kenyataan. Berarti, Pak, ya, semuanya menyaksikan semua Iya. bahwa
proses penarikan benda-benda gaib di channel Carbonaro Picture Cirebon itu real apa adanya Pak? Ya. Tanpa ada settingan. Tanpa ada settingan. Ini real benar. Ya, terima kasih Pak ya. Ayo. Misal tadi ada penarikan sama masyarakat ini menyaksikan lah. Ntar ini ada sejarahnya bisa ntar di narasi aja lah. Mari para sahabat kita simak sejarahnya yang pernah terjadi di lokasi ini pada masa lampau. Kisah ini diambil dari hasil komunikasi gaib Kang Bonar dengan sang pelaku sejarah yang ada di lokasi ini melalui ilmu rogo sukmonya. Dikisahkan bahwa pada zaman dahulu kala, di lokasi bendungan Tambak Limpas Cigondang ini adalah sebuah tempat berkumpulnya para dedemit bangsa jin dan para siluman yang dipimpin oleh sang raja siluman buaya putih bernama Guna Neriga. Pada masa zaman itu lokasi ini sangatlah angker dan para siluman pun seringkali memangsa korban bangsa manusia. Suatu ketika pada bulan dan tahun tertentu, sang raja siluman buaya putih itu menyuruh anak buahnya untuk mencari korban bangsa manusia untuk dijadikan persembahan kepadanya. Tiba-tiba dari kejauhan datanglah seorang manusia untuk mencari ikan di lokasi ini. Dan para bangsa siluman pun dari jauh sudah siap siaga untuk memangsa bangsa manusia tersebut. Sampailah orang itu di lokasi ini dengan membawa jala alat untuk menangkap ikan tersebut. Namun belum jala ini dilemparkan, tiba-tiba orang tersebut melihat sebuah keanehan pada permukaan air yang membentuk sebuah pusaran air. Dengan ilmu kesaktian yang dimilikinya, orang ini pun langsung bersila dan mendeteksi kondisi yang ada di dalam air sungai ini. Setelah dilakukannya pendeteksian, ternyata di dalam sungai ini terdapat banyak siluman yang siap untuk mencari korban dan memangsanya. Namun orang ini pun lebih waspada dan mengetahui kondisi yang sebenarnya yang ada di dalam sungai ini. Singkat cerita para sahabat, orang ini pun langsung menyuruh para siluman yang ada di sungai itu untuk keluar. Dan siapakah orang tersebut yang berani menyuruh bangsa siluman untuk keluar dari sungai ini? Beliau adalah sesepuh dari Cirebon, yaitu Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Girang. Setelah disuruhnya keluar, Mbah Kuwu Sangkan pun langsung memberikan salam kepada mereka. Assalamualaikum wahai para siluman. Izinkan saya untuk mencari ikan di lokasi ini karena saya butuh ikan dan ini hobi saya. Dan para siluman itu pun langsung menertawakannya. Hahaha, kau tak perlu cari ikan di sini wahai Kisanak. Kau ikut saja dengan kami karena raja kami butuh seorang manusia untuk dijadikan sebagai bahan persembahannya. Tiba-tiba para siluman itu pun langsung menyerang Mbah Kuwu Sangkan dengan beringas dan ganas. Namun Mbah Kuwu meladeninya dengan memberikan sebuah senyuman, karena para siluman ini secara keilmuan bukan tandingan dari Mbah Kuwu dan sangat mudah untuk dikalahkan. Dengan melihat anak buahnya yang mudah dikalahkan oleh Mbah Kuwu Sangkan, akhirnya sang raja siluman buaya putih itu keluar dari sarangnya dan langsung menyerang Mbah Kuwu Sangkan dengan ganas. Namun Mbah Kuwu Sangkan tetap memberikan sebuah senyuman pada sang raja siluman buaya putih tersebut, karena dia bukan tandingannya dan tetap mudah untuk dikalahkan oleh Mbah Kuwu Sangkan. Singkat cerita para sahabat, sang raja siluman buaya putih beserta anak buahnya itu sangat mudah untuk dikalahkan oleh sesepuh dari Cirebon ini. Beliau adalah Mbah Kuwu Sangkan Cirebon Girang. Setelah raja siluman buaya putih dan anak buahnya dapat dikalahkan oleh Mbah Kuwu Sangkan,
Mereka pun akhirnya tunduk takluk minta ampun kepada beliau dan manut kepada perintahnya. Dengan ditaklukkannya para siluman itu, Mbah Kuwu pun langsung memberikan wejangan dan nasihat kepada mereka. Beliau berkata, "Wahai para siluman, bangsa dedemit dan juga bangsa jin, janganlah engkau mengganggu aktivitas bangsa manusia di alam dunia, karena kita sama-sama makhluk Tuhan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiduplah kalian untuk saling berdampingan dengan bangsa manusia, walaupun kita hidup di alam yang berbeda, dan janganlah kau hidup untuk saling mengganggu dan menyakiti." Dan para siluman serta para bangsa dedemit pun seraya menjawab, Sendiko Gusti, kami akan patuh dan taat kepada perintah dan nasihat panjenengan. Kami tidak akan mengganggu aktivitas bangsa manusia lagi. Mudah-mudahan para sahabat, setelah para siluman dan bangsa dedemit dapat ditaklukkan oleh Mbah Kuwu Sangkan, mereka bisa hidup berdampingan dengan bangsa manusia tanpa harus saling mengganggu dan saling menyakiti. Demikianlah para sahabat kisah sejarah yang pernah terjadi di lokasi ini pada masa lampau. Berdasarkan hasil komunikasi gaib Kang Bonar dengan sang pelaku sejarah yang ada di lokasi ini melalui ilmu rogo sukmonya. Dan alhamdulillah atas izin Allah, Kang Bonar pun berhasil melakukan proses penetralisiran dengan melakukan penarikan paksa dan sekaligus mewujudkan pusaka gaib tersebut berupa pusaka pentungan gada kuning seperti pusaka milik Prabu Minak Jinggo. Pusaka ini harus diwujudkan dan ditarik paksa oleh Kang Bonar, karena menurut Kang Bonar, pusaka ini banyak mengandung aura yang negatif dan membahayakan kehidupan manusia di alam dunia. Dan apabila terdapat suatu kekeliruan ataupun perbedaan dalam mengungkap sebuah jejak sejarah di lokasi ini, maka kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan salam hormat selalu. Saksikan terus tayangan video kami selanjutnya di malam Jumat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.